dan sering terdengar suara pria tua yang tertawa di kamar mandi belakang. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, dan semoga rezeki anak-anak soleh kayak kalian akan selalu tetap lancar dan mengalir, biar nggak panik waktu beli minyak goreng yang harganya udah 2 kali lipat. Ya walaupun kerjaan kita tiap hari nggak cuma menggoreng aja, tapi ya lumayan lah, setengah harga bisa dipakai buat beli kopi mungkin. Oke, kembali ke topik. Malam ini kita akan membahas sebuah kasus menyeramkan yang terjadi di tahun 1990-an, yang katanya kasus ini bahkan bikin polisi yang investigasi itu trauma. Karena apa yang mereka hadapi bukanlah orang jahat, tapi roh jahat. Disebut sebagai The Vallecas Case, di mana kasus ini menimpa seorang gadis bernama Maria Estefania Gutierrez Lazaro di Spanyol, yang mana saking besarnya kasus ini sampai diangkat menjadi film layar lebar di Netflix yang berjudul Veronica yang rilis pada tahun 2017. Nah, film yang diangkat oleh Netflix ini sendiri, si Veronica ini tuh cukup menarik perhatian banyak orang, termasuk aku juga penasaran pengen nonton. Karena Netflix sendiri mengatakan kalau film ini hanya 1 dari 100 orang yang bisa nonton film ini sampai habis. 1 dari 100, berarti 99 orangnya tuh nggak bisa nonton sampai habis. Karena saking mengerikannya film ini. Nah, kalau aku sendiri sih penasaran sama filmnya. Kalian gimana? Tapi walaupun awalnya aku agak dilema nih, kita malam ini mau bahas tentang kasus asli atau tentang film si Veronica itu. Tapi karena ini Mirror, kita bahas kasus aslinya dulu aja. Nanti kalau habis ini, kalau misalnya kalian tertarik mau bahas filmnya, mungkin kita bisa bikin satu video sendiri. Nah, jadi semengerikan apa sih kasus The Vallecas ini? Langsung aja, before we do the exercise, The Mirror mode. Silakan. Nah, tak kenal maka tak jelas. Jadi kita kenalan dulu dengan keluarga Gutierrez ini. Keluarga Gutierrez tinggal di Luis Marin nomor 8 di daerah Vallecas, Madrid, di Spanyol. Di mana daerah Luis Marin ini sebagian besar penduduknya itu tinggal di sebuah flat atau kayak rumah susun yang terbuat dari dinding terakota. Jadi hampir semua rumah itu bentuknya sama, warnanya sama. Cuma dibedakan sama blok dan nomor gitu. Nah, keluarga Gutierrez ini terdiri dari 8 orang anggota. Di antaranya Maximo Gutierrez Palomares, si ayah. Kemudian Concepción Lazaro de la Iglesia, si ibu. Anak pertama Querubina. Anak kedua Marianela. Anak ketiga Maria Estefania. Dan anak keempat Ricardo. Anak kelima Maximiliano. Dan anak terakhir yang keenam itu Jose Luis. Jadi mereka ada 8 anggota keluarga. Nah, si Concepción dengan si Maximo ini sebenarnya nikah itu tanpa persetujuan orang tua si Concepción, khususnya si ayah. Jadi mereka kawin lari karena orang tua si Concepción nggak setuju dengan pernikahan mereka. Tapi sebelum nikah pun, hubungan si Concepción dengan si ayah ini nggak terlalu baik. Mereka tuh sering berantem, sering sindir-sindiran. Dan penyebab pasti mereka ini kenapa saling benci itu nggak jelas, nggak diketahui pasti. Tapi kata tetangga-tetangga mereka, hubungan mereka nggak baik ini karena masalah ekonomi. Spesifiknya nggak tahu kenapa. Mungkin kalian tahu biasanya orang tua dan anak itu masalah ekonomi itu kenapa? Mungkin karena anaknya beban kayaknya. Karena hubungan buruk itu, akhirnya si Concepción dengan si Maximo setelah nikah itu mereka pindahlah tinggal dari orang tuanya. Jauh gitulah rumahnya. Nah, pada tahun 1990, si Concepción ini dapat kabar dari salah seorang kakaknya yang mengatakan kalau ayahnya ini lagi sakit parah dan terbaring di rumah sakit. Jadi dia minta si Concepción ini datang untuk ngejenguk bapaknya. Nah, walaupun hubungan si Concepción dengan suaminya ini nggak disukai oleh si bapak ini, tapi karena si Concepción ini masih anak yang berbakti lah gitu, masih sayang dengan bapaknya, dia pun setuju untuk datang ke rumah sakit menjenguk ayahnya. Jadi dibawalah si Maximo, suaminya, dengan 6 anaknya ke rumah sakit. Nah, 6 anak ini yang kayaknya udah lama nggak ketemu kakeknya, pasti senang dong mau ketemu dengan kakeknya lagi. Tapi ketika sampai di rumah sakit, ekspresi wajah si kakek ini nggak mengenakan. Justru wajahnya itu kayak marah dan pengen ngusir semua orang ini. Anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Tapi pada saat itu, si Concepción dengan si Maximo ini kayak bodo amat lah gitu. Ini orang juga udah sekarat. Tapi yang nggak habis pikirnya, sebenci apa sih ayahnya ini dengan anaknya sampai segitunya. Bahkan udah mau dekat ajal pun dia udah nggak peduli lagi. Dia tetap menaruh amarahnya ke anak dan keluarga-keluarganya. Nah, saat itu, ke-6 cucunya ini mencoba mendekati kakeknya, memeluknya, kayak berbincang-bincang hangat, bahkan mencoba untuk mencium kakeknya, tapi kakek ini kayak ngedorong-dorong cucunya untuk menjauh, dia nggak mau dekat dengan cucunya. Tapi ada momen yang paling serem ketika si Maria Estefania, anak ketiga tadi, mendekati kakeknya untuk mencium pipi kakeknya. Kakeknya dengan suara yang lemah dan berat berkata, "Jika aku nggak bisa menyakitimu di dunia, aku akan menyakitimu di akhirat nanti." Jadi kakeknya ngomong kata-kata yang istilahnya nyeremin iya, nggak berakhlak juga iya, ke cucunya sendiri. Nah, waktu itu Estefania yang berusia 16 tahun, masih remaja, itu kayak
nggak ngambil pusing lah kata-kata kakeknya, dia nggak masukin ke hati, jadi dia kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, nggak terlalu ditanggapi kata-kata kakeknya. Sampai akhirnya si kakek pun meninggal dunia beberapa hari kemudian. Jadi, kita fokus ceritanya ke si anak ketiga, Maria Estefania, di mana si Estefania ini sekolah di SMA Colegio Publico Aragon di Vallecas, yang letaknya itu beberapa meter dari flat mereka, dari rumah mereka. Nah, pada bulan Maret 1990, Estefania ini berangkat ke sekolah seperti hari-hari biasanya, dan di sela-sela waktu kosong, kayak di jam-jam istirahat gitu, dua teman laki-laki Estefania, yaitu Juan Chacon dan Antonio, tiba-tiba ngajak dia main papan Ouija, yang biasa dipakai oleh orang-orang luar untuk memanggil arwah. Jadi kalau di kita kayak jelangkung gitulah. Nah, Estefania dengan kakaknya Marianela yang nggak tahu nih penasarannya karena apa, tiba-tiba aja langsung menerima tawaran dua temannya ini. Padahal ini permainan yang bukan permainan yang lucu sebenarnya. Akhirnya mereka berempat pergilah ke ruangan kosong yang letaknya itu di belakang perpustakaan, yang pada saat itu papan Ouija ini dibawa oleh si Antonio. Tapi walaupun mereka pergi ke ruangan itu berempat, yang main itu cuma bertiga. Sementara si Marianela itu jaga di pintu depan. Siapa tahu nanti ada yang datang, guru atau penjaga sekolah, mereka kena masalah, dijagalah, mainlah mereka bertiga. Nah, pada saat itu, plancet atau pin yang dipakai untuk penunjuk-penunjuknya itu mereka pakai gelas bening. Nah, sekedar informasi, kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu papan Ouija. Jadi, papan Ouija ini biasa dipakai untuk bermain atau nggak bermain, tapi mereka ini kayak mau manggil arwah yang udah meninggal. Mungkin mereka kayak kangen sama orang tua, kangen sama adik, sama kakak, sama teman. Mereka tuh pengen manggil arwahnya lagi untuk komunikasi menggunakan papan Ouija itu. Nah, berbahayanya adalah kita nggak bisa jamin siapa roh yang bakal datang. Nggak semua roh yang kita panggil itu dia yang datang. Justru kebanyakan roh-roh jahat yang datang ke tempat kita itu. Disitulah berbahayanya. Nah, setelah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, mereka pun memulai permainan. Jadi mereka kayak melakukan ritualnya, mereka baca mantranya, sampai suasana di sana itu udah mulai berubah. Angin yang awalnya berembus, udah nggak berembus lagi. Suhu tiba-tiba panas, cahaya matahari yang tiba-tiba redup. Jadi suasana di sana itu seakan-akan kayak udah malam. Pokoknya hawa-hawanya mulai nggak enak, dan itu udah menandakan kalau sesuatu udah ada di sana. Nah, jadi di papan Ouija ini, semua pemain itu kan harus memegang plancet bersamaan. Kalau di kasus ini mereka pakai gelas tadi kan. Nah, si pemain ini semuanya harus pegang gelas itu. Dan aku pernah baca sebelumnya kalau persyaratan main papan Ouija ini, semua peserta nggak boleh melepaskan jarinya dari plancet atau dari si pin itu. Nah, di kasus ini, ketika semua suasana itu udah mulai berubah dan mereka udah mulai merasakan sesuatu, tiba-tiba gelas yang jadi plancet mereka itu bergetar. Dan secara refleks mereka bertiga ini melepaskan si plancet itu. Mereka melepaskan jari mereka dari gelas itu. Dan berarti mereka udah melanggar pantangannya. Nah, Estefania yang awalnya itu excited dengan permainan ini, karena dia belum pernah memainkan permainan ini sebelumnya. Dia tuh udah mulai ketakutan dan cemas. Sementara si Antonio ini kayak entah dia takut atau gimana, dia justru ngedorong si Estefania untuk mulai bertanya, apakah ada seseorang di sini? Nah, dengan takut, Estefania pun bertanya, apa ada sesuatu yang hadir di sini? Siapa itu? Dan dari suasana yang awalnya itu hening, cukup mencekam, mereka kayak kebingungan semua, dia menunggu jawaban dari pertanyaan Estefania, dan tiba-tiba gelas yang tadinya mereka lepasin itu bergerak dengan sendirinya menuju ke masing-masing huruf V, E, R, O, N, I, C, A yang membentuk kata Veronica. Jadi mereka semua ini udah memanggil arwah yang bernama Veronica. Nah, ngelihat gelas gerak sendiri membentuk kata Veronica, pastinya mereka ini udah kayak pengen kabur, udah pengen nggak main lagi, tapi mereka tetap memberanikan diri. Akhirnya, kembali dengan rasa gugup dan takut, Estefania kembali nanya, siapa kamu sebenarnya? Dan gelas itu bergerak lagi huruf per huruf, dan ketika mereka ngeja huruf per huruf itu, terbentuklah sebuah kalimat yang berkata, aku adalah kakekmu. Kakek Estefania, ayah Concepcion, yang katanya bakal menyakiti Estefania dari akhirat. Nah, pada saat itu suasana semakin kacau, suhu semakin panas, walaupun angin mulai bertiup sedikit kayak angin sepoi-sepoi gitu, sehingga lilin di sekeliling mereka, di lokasi ritual mereka itu, kayak redup terang diterpa angin tipis gitulah. Sementara Marianela yang menjaga di pintu depan itu udah mulai kacau pikirannya, dia udah mulai nggak fokus untuk jaga tempat itu dan justru pengen kabur malah. Dan akhirnya Marianela mencoba untuk membuka pintu, jaga-jaga kalau ada apa-apa nih mereka bisa langsung kabur. Tapi anehnya, pintu tiba-tiba terkunci dan nggak mau dibuka. Padahal seingat si Marianela, pintu itu nggak sepenuhnya ditutup. Jadi kayak itu si Marianela panik, dia gedor-gedor pintu, mencoba minta tolong, teriak-teriak. Dan kebetulan ada seorang guru bernama Dolores Molina yang lewat dan sadar kalau di dalam itu ada anak-anak. Nah, Ibu Dolores yang tahu kalau ada murid di dalam yang gedor-gedor pintu minta dibuka kan, pastinya langsung panik kan. Nah, si Ibu Dolores sama si Marianela ini
Dari sisi dalam dan luar sama-sama berusaha untuk buka pintu, tapi pintunya nggak mau kebuka, kayak ada yang nahan gitu. Nah, sembari mereka sibuk untuk buka pintu, suasana di dalam itu udah semakin kacau. Gelas yang jadi planset tiba-tiba pecah, tirai naik turun dengan sendirinya. Kalian tahu kan tirai yang buka tutupnya pakai tali di pinggirannya itu? Nah, itu kayak kebuka ketutup sendiri. Dan di saat yang sama, rak buku besar tiba-tiba jatuh menghambat pintu yang lagi dibuka oleh si Marianella. Sehingga Marianella ini kayak mundur, karena pintunya udah kehalang sama rak buku yang besar itu. Nah, masih di saat yang sama, gelas yang tadi pecah, si planset itu mengeluarkan asap berwarna hitam. Asap yang cukup aneh, dan asap itu masuk ke hidung Estefania. Dan seketika Estefania langsung berteriak, melengking sangat kencang, membekakkan telinga, dengan mulut yang tengah lebar dan mata yang semuanya putih. Coba, kebayang nggak kacaunya kondisi pada saat itu? Nah, sementara si Juan Sacon dengan si Antonio tadi langsung membantu Marianella untuk memindahkan rak buku supaya mereka bisa membuka pintu dan keluar. Sementara si Estefania ini lagi teriak-teriak kayak orang kesurupan. Tapi anehnya, waktu si Juan sama si Antonio udah mulai bantu si Marianella untuk geser rak buku dan buka pintu, dengan gampangnya pintu terbuka dan Ibu Dolores pun bisa masuk. Nah, pada saat itu si Estefania udah nggak teriak lagi, dia udah kayak tergeletak, jatuh, tapi nggak pingsan. Dia masih sadar. Nah, Ibu Dolores yang ngeliat kondisi di dalam itu, lilin dibikin lingkaran, ada papan Ouija, ada gelas yang udah pecah, suasana yang gelap. Pastinya dia langsung marah kan, dia langsung teriak nih ke anak-anak ini, kalian tahu kalian ngapain? Ini permainan berbahaya, sekarang kembali ke kelas. Kayak gitulah, kira-kira kata si Ibu Dolores. Kira mereka nih bertiga sama si Estefania yang pada saat itu kondisinya udah biasa aja. Udah benar-benar Estefania seperti biasa. Mereka berempat akhirnya keluar dari ruang itu dan kembali ke kelas. Nah, setelah kejadian papan Ouija itu, hal-hal yang aneh mulai terjadi sama si Estefania. Estefania ini mulai berubah. Dia lebih sensitif dan gampang marah. Bahkan hal-hal kecil itu bisa bikin dia ngamuk dan jadi beringas. Nah, karena berubahnya si Estefania ini, akhirnya dia dijauhi oleh teman-temannya. Dia kayak jalan sendiri, pergi sekolah sendiri, pulang sendiri, di kelas pun dia duduk sendiri. Dan di rumah pun, Estefania ini nggak merasa tenang dalam tidurnya. Tiap malam itu dia selalu mimpi buruk. Nah, paling sering itu dia mimpi kalau ada bayangan hitam yang selalu mengikuti dia di rumah. Kemanapun si Estefania pergi, bayangan ini akan selalu ada dan selalu manggil-manggil Estefania, seakan-akan dia itu kayak ngajak Estefania untuk ikut dengan mereka. Dan kondisi Estefania ini mulai parah ketika dia tuh tiap hari selalu kejang-kejang selama 15-20 menit. Mulutnya berbusa, mukanya hampir berwarna biru, matanya membelalak. Dan di saat kejang-kejang ini dia tuh suka menggeram dan kayak ngomong pakai bahasa yang bukan bahasa dia gitu, kayak bahasa lain yang nggak dipahami oleh keluarganya. Dan ketika udah sadar, ditanyalah ke Estefania, apa yang kamu rasakan sebelumnya? Maksudnya pada saat kejadian itu, dan Estefania bilang kalau dia itu lagi ada di koridor yang panjang, yang gelap dan dipenuhi oleh asap. Nah, sepanjang koridor itu dia mendengar suara bisikan-bisikan yang mencoba untuk berbicara dengan dia, tapi dia nggak paham orang-orang ini ngomong apa. Nah, sementara kondisi Estefania ini semakin hari semakin parah, bahkan kakaknya pernah mengatakan kalau malam hari, di saat mereka lagi tidur, kan mereka tidur satu kamar berdua nih. Nah, si kakaknya ini ngelihat kalau badan si Estefania ini melayang sebentar gitu di kasurnya. Nah, si ibunya, Concepcion pun pernah bercerita kalau suatu hari Estefania ini lagi nyetrika baju di kamar mandi bagian belakang rumah mereka. Nah, kebetulan ibunya ini lewat dan ngelihat kalau si Estefania ini lagi nyetrika. Nah, pada saat itu Estefania masuk ke dalam kamar mandi. Jadi kondisinya itu dia nyetrika di depan kamar mandi. Jadi dia masuk kamar mandi dan tiba-tiba si Estefania ini dia mematung. Dia mematung membelakangi pintu kayak ngelihat sesuatu di dinding gitu. Nah, ibunya ini ngeliatin terus kan. Ini kenapa anak tiba-tiba masuk kamar mandi terdiam mematung. Dan di tengah-tengah tanda tanya si Concepcion, tiba-tiba si Estefania ini teriak melengking kayak dia teriak pas di insiden papan Ouija itu. Teriak melengking lah pokoknya, bikin si Concepcion ini panik dan langsung lari kan ke kamar mandi untuk ngelihat anaknya kenapa. Dan di saat yang sama, waktu Concepcion ini hampir mendekati kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi itu kayak ngebanting sendiri, nutup. Dan dicoba buka, pintunya nggak mau kebuka. Di saat yang sama, suhu ruangan tiba-tiba berubah drastis. Berubah menjadi lebih dingin, bahkan dinginnya itu kayak mereka ini lagi ada di musim salju. Bahkan saking dinginnya, si Concepcion ini kayak nggak sadar lagi kalau setrika yang lagi hidup itu harusnya panas. Tapi ketika dipegang, setrikanya itu dingin. Dingin banget kayak lagi megang es. Nah, sementara si Estefania di kamar mandi masih teriak-teriak, pintu nggak mau kebuka. Akhirnya Concepcion teriak manggil suaminya, si Maximo. Maximo langsung datang dan mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Tapi ketika kaki si Maximo ini hampir menyentuh pintu kamar mandi, tiba-tiba pintunya kebuka. Otomatis Maximo kayak mau dobrak, jadi jatuh ke dalam kamar mandi. Dan pada saat itu Estefania udah tergeletak di kamar mandi, pingsan. Nggak teriak-teriak lagi dia. Nah, sampai beberapa waktu ke depan, kejadian-kejadian kayak gini tuh sering terjadi. Si Estefania tiba-tiba dia mematung,
terus langsung teriak, terus tiba-tiba jatuh, kejang-kejang, mulut berbusa, dan suhu di ruangan itu jadi sangat-sangat dingin. Dan kejadian ini sering terjadi ketika Estefania ini lagi ada di dalam kamar mandi. Nah, karena ngerasa kalau anaknya ini udah mulai nggak sehat, akhirnya si Concepcion pun mencoba membawa Estefania ke rumah sakit untuk meriksa apakah ada penyakit tertentu gitu yang diderita sama anaknya. Nah, pada awalnya si Concepcion ini berpikiran kalau Estefania ini mengidap epilepsi, karena dia pun sewaktu kecil juga mengidap epilepsi, dan mungkin ini adalah penyakit turunan dari dia lah gitu ke si Estefania. Tapi justru dokter yang memeriksa kondisi kesehatan si Estefania nggak menemukan masalah apapun di saraf otaknya, yang dengan kata lain, Estefania ini nggak mengidap epilepsi. Tapi walaupun begitu, dokter tetap memberikan resep obat untuk Estefania minum. Ya, walaupun dia nggak didiagnosa sakit, seenggaknya obat ini bisa menangkal gejala-gejala yang bakal muncul nantinya. Tapi walaupun obat-obatan ini diminum setiap hari oleh Estefania, kondisinya tetap nggak membaik, dia masih tetap kejang-kejang dan sering jatuh pingsan. Nah, pernah suatu ketika, Estefania ini nggak ada angin, nggak ada hujan, entah mimpi apa, dia tiba-tiba ngomong sama ibunya, "Mah, kalau nanti aku meninggal, tolong taruh foto aku dan foto ayah di dalam petiku ya." Nggak tahu konsepnya apa, tiba-tiba dia ngomong gitu. Nah, ibunya yang dengar anaknya ngomong gitu pasti langsung ditepis kan, kayak, apa sih ngomong meninggal? Nggak ada, kamu harus sembuh. Dan akhirnya selama setahun ke depan, berjalanlah kehidupan Estefania kayak gitu, dia tiba-tiba mematung, terus teriak-teriak, menjerit, kejang-kejang, sampai memasuki bulan Juli yang semakin suram pada tahun 1991. Memasuki bulan Juli 1991, kehidupan keluarga Estefania ini semakin hari semakin suram. Kondisi Estefania makin memperkeruh kondisi di rumah, dan makin banyak hal-hal ganjil dan bahkan mulai keluar dari akal sehat. Nah, diantaranya, saat penyakitnya kambuh, si kejang-kejangnya itu, Estefania nggak cuma kejang dan jatuh, tapi dia juga mulai menyerang anggota keluarganya. Dia mulai menyakiti adik-adiknya, dia bahkan mulai mencakar-cakar kakaknya. Dan satu keluarga heboh nih untuk menghentikan si Estefania ketika dia lagi kayak kerasukan gitu. Tapi seberapa keras pun satu keluarga ini menghentikan Estefania, mereka nggak bisa, karena kekuatan Estefania itu udah melebihi kekuatan manusia. Dia bisa dengan gampang membanting kakaknya ke dinding, dia bisa dengan gampang ngelepasin pegangan ayahnya sampai ayahnya tersungkur. Tapi di saat kondisi rumah lagi gaduh-gaduhnya karena dia, tiba-tiba Estefania ini kayak jatuh dan pingsan. Dan ketika dia tanya, "Kamu kenapa?" Dia lupa. Jadi kondisinya bener-bener kondisi kayak orang epilepsi, tapi aksinya ketika kejang-kejang itu bukan aksinya manusia gitu. Nah, pada 12 Juli 1991, Estefania yang pada saat itu terbaring di kamarnya, sama dengan tahun sebelumnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba ngomong sama ibunya, kata-kata yang jauh lebih ekstrim. Jadi dia bilang gini, "Mah, kayaknya aku akan mati." Dan lagi-lagi ibunya menepis kata-kata anaknya dan minta Estefania ini fokus dengan kesehatannya, fokus untuk pemulihan dirinya. Nah, keesokan harinya pada 13 Juli 1991, penyakit Estefania ini kembali lagi, dia mulai kejang-kejang lagi, dia mulai menyerang anggota keluarganya lagi. Tapi di sini kondisinya semakin parah, bener-bener parah. Aku nggak tahu gambaran parahnya segimana. Yang pasti di jam setengah 12 malam, Estefania ini harus dilarikan ke rumah sakit, yaitu rumah sakit Gregorio Marañón, dalam keadaan koma, dalam keadaan kritis. Nggak tahu nih kejadiannya kayak gimana. Dan 3 jam kemudian, pada tanggal 14 Juli 1991, jam 3 subuh, benar aja kayak kata-kata dia sebelumnya, Estefania meninggal dunia. Dan dokter mengkonfirmasi kalau penyebab kematian Estefania adalah karena sesak nafas. Nah, walaupun sulit diterima dan juga sulit untuk dipercaya oleh para dokter, tapi itulah yang terjadi. Para dokter mengkonfirmasi kalau penyebab kematiannya karena sesak nafas. Bahkan dokter pun sampai bingung, karena ketika diperiksa, kondisi Estefania ini benar-benar sehat, nggak ada penyakit apapun yang salah di badannya, tapi dengan gampangnya dia meninggal hanya karena sesak nafas. Dan akhirnya Estefania dimakamkan, semua anggota keluarga kembali menjalani kehidupan mereka di flat itu, dan sejak kepergian Estefania, nggak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Suhu normal, nggak ada benda-benda yang bergerak sendiri, dan pastinya nggak ada lagi anak yang teriak-teriak kayak orang kerasukan dan berusaha untuk menyerang satu keluarga, dan nggak ada lagi kehidupan mereka tenang. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama, karena kejadian-kejadian aneh kembali terjadi. Benda-benda di rumah mereka mulai berpindah-pindah tempat, mulai bergerak-gerak sendiri. Meja, kursi yang awalnya posisinya di sini, tiba-tiba pindah ke sini. Lemari yang posisi hadapnya selalu berubah-ubah. Pintu yang sering diketuk-ketuk. Kadang seremnya nih, pintu basement itu suka dibuka ditutup dengan kencang sambil dibanting. Kebayang nggak? Kayak dimain-mainin gitu. Dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Dan perabot dapur kayak piring, gelas, mangkok kaca itu sering pecah sendiri di malam hari. Kasur di kamar Estefania yang setiap malam selalu diberesin oleh ibunya, besok paginya itu udah acak-acakan. Seakan-akan ada yang menempatinya. Padahal semua anggota keluarga ini tidur di kamarnya masing-masing. Nah, semua kejadian aneh di rumah mereka ini sering terjadi di jam setengah 12 malam. Tepat saat Estefania
mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit. Nah, kejadian serem itu pernah terjadi sama ibu si Estefania, si Concepcion, dimana pada malam hari ketika dia lagi tidur, tiba-tiba dia ngerasa kayak tangannya itu ada yang ngelus. Nah, tangan yang ngelus ini sangat-sangat dingin. Dan sambil dia elus itu, si Concepcion mendengar suara yang manggil-manggil dia, kayak, Mama, Mama. Dan suara itu sering terdengar dari arah kamar mandi tempat si Estefania nyetrika yang pertama kali dia kayak kerasukan gitu loh. Dan diyakini kalau itu adalah arwahnya Estefania yang bergentayangan di rumah itu. Nah, karena ternyata yang suka manggil-manggil anggota keluarganya ini berasal dari kamar mandi, akhirnya kamar mandi itu dicap sebagai ruangan paling angker di rumah itu dan akhirnya ditutup, nggak pernah dipakai lagi. Nah, setelah kamar mandi itu, tiba-tiba merinding. Nah, sejak kamar mandi itu ditutup, apakah teror halus ini berhenti? Enggak. Keluarga Gutierrez bahkan mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang suka berjalan di ruang tengah. Kadang suka berdiri di depan pintu dapur, kadang berdiri di belakang pintu kamar, kadang di tangga, dan sering terdengar suara pria tua yang tertawa di kamar mandi belakang. Merinding, weh. Nah, keluarga Gutierrez ini mulai diganggu secara fisik. Pernah tuh anjing peliharaan mereka melihat sesuatu di arah tangga. Karena biasanya hewan peliharaan kayak anjing dan kucing itu kan paling peka tuh kalau ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Dan BTW kalau misalnya kalian belum nonton video ini, kalian bisa tonton di sini. Di sana kita udah ngelihat beberapa bukti-bukti video hewan-hewan yang ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Nah, anjing di keluarga Gutierrez ini mengalami kayak gitu. Dan ketika dia lagi ngelihat ke arah tangga, tiba-tiba anjing ini terlempar jauh seakan-akan ada yang nendang dia gitu. Padahal di sana nggak ada siapa-siapa. Terus anak-anak kayak si Ricardo dan Maximiliano itu suka dilemparin benda-benda dari arah yang nggak tahu dari mana. Mereka kadang dilempari gelas, mereka kadang dilempari boneka, dilempari mainan. Bahkan anak paling kecil si Jose Luis itu pernah didorong sampai dia terjatuh dan kepalanya itu pernah berdarah karena dilempar sama gelas kaca. Jadi benar-benar udah menyakiti secara fisik gitu si makhluk halus ini. Dan anak-anak ini juga sering diganggu ketika mereka lagi tidur, kayak selimutnya dimain-mainin, kaki mereka ditarik. Terus tiap malam kayak sebelumnya pintu di rumah mereka tuh suka dimain-mainin, dibanting-banting buka tutup, salib di semua rumah itu terbalik. Suara ketukan pintu semakin keras, bahkan bukan ketukan lagi tapi udah semacam gedoran gitu. Pokoknya benar-benar mengganggu lah di rumah itu. Nah, karena kondisi malam di rumah itu udah nggak nyaman lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk mengeluarkan semua kasur dari kamar mereka dan ngumpul di ruang tengah untuk tidur secara bersamaan. Dan pintu akses menuju ke kamar mandi yang paling angker itu mereka tutup dengan perabot-perabot besar kayak lemari, sofa. Pokoknya semua itu ditaruh untuk nutupin pintu menuju ke kamar mandi itu. Dan apakah cara ini berhasil? Pastinya enggak. Ide siapa nih? Dan bener aja, nggak ada ngaruh sama sekali. Karena power si entitas itu jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Bayangkan nih, malamnya mereka semua nutupin pintu itu dengan semua perabot. Besok paginya, perabot itu udah berserakan. Dan pintu terbuka lebar. Nah, karena udah nggak bisa dihadapi dengan akal sehat lagi, akhirnya Concepcion ini memanggil paranormal untuk mencoba mengusir entitas yang ada di rumah mereka. Tapi ternyata nggak sedikit juga paranormal bodong yang ngaku-ngaku bisa ngusir hantu ini. Mereka minta bayaran gede, tapi nggak pernah selesai kerjanya. Dan mereka cuma berdalih kalau kamar mandi di belakang itu adalah tempat yang sangat-sangat angker. Di sanalah portal keluar masuknya entitas yang selalu mengganggu kalian. Dan sekarang di rumah kalian ini udah banyak roh yang bergentayangan. Salah satunya adalah ayahmu. Ayah si Concepcion. Nah, karena memanggil paranormal pun nggak berjalan lancar, nggak membuat mereka ini bisa hidup tenang. Akhirnya kehidupan mereka yang merepotkan ini pun berjalan sampai bulan November tahun 1992. Jadi udah setahun aja nih lewat kehidupan mereka. Betah mereka tinggal setahun di situ ya. Nah, pada suatu malam di bulan November 1992 itu, kejadian menyeramkan menimpa dua anak Concepcion, yaitu Cherubina dan si Marianela. Nah, dua kakak Estefania yang tidur dalam satu kamar ini mengalami hal yang menyeramkan di malam harinya. Cherubina terbangun karena ada suara gaduh di kamarnya. Jadi dia mendengar suara garuk-garukan di lantai dan suara gesekan yang seakan-akan kayak ada seseorang yang lagi merangkak di lantai kamarnya. Nah, karena suara ini mengganggu tidurnya, akhirnya Cherubina pun terbangun dan mencoba bangunin si Marianela, nanya, itu apa sih kok bising banget? Tapi kalian tahu apa yang dilihat oleh dua kakak si Estefania ini ketika dia ngelihat ke sumber suara? Mereka melihat ada bayangan hitam lagi merangkak dan semua tubuhnya itu dipenuhi duri. Jadi benar-benar sosok hitam, nggak ada wajah, hitam, pokoknya hitam, lagi garuk-garuk lantai sambil berjalan melata ke arah mereka. Nah, shock pasti, tapi mereka nggak bisa teriak pada saat itu, mereka nggak bisa gerak, mereka mematung, diam aja, nggak tahu mau ngapain. Nah, si sosok hitam ini dari posisi merangkak itu, dia duduk dan ngelempar Cherubina dan Marianela dengan boneka yang ada di lantai. Jadi dilemparin gitu.
Nah, pada saat itu mereka masih nggak bisa bergerak, mereka masih mematung. Sampai yang paling ekstrimnya, sosok yang lagi ngelempari mereka pakai boneka ini tertawa terbahak-bahak dengan suara pria yang sangat-sangat berat. Apakah itu mungkin kakeknya? Tapi yang pasti pada saat itu, Marianella sendirilah yang bisa teriak. Dan pada saat Marianella ini bisa teriak, Quiribina pun tiba-tiba bisa gerak dan dia langsung hidupin lampu kamar dan sosok itu hilang. Tapi ternyata bukan cuma Quiribina sama si Marianella nih, ternyata Concepcion dengan suaminya Maximo itu juga pernah bertemu dengan sosok hitam berduri itu. Dan selain sosok pria hitam berduri itu, mereka juga ngelihat pria tua yang berpakaian seperti biarawan. Pendeta kali ya, biarawan. Karena semua keanehan ini terjadi di rumah mereka, Concepcion pun berinisiatif untuk mengikat gagang pintu supaya pintu ini nggak dimain-mainin lagi sama hantu-hantu ini. Tapi sekali lagi, entitas di rumah mereka terlalu kuat untuk dihentikan. Karena besok paginya, semua tali-tali yang ngikat gagang pintu itu putus, dan pintu pun tetap terbuka lebar. Jadi rumah mereka ini benar-benar udah dikuasai oleh si entitas ini. 19 November 1992 adalah hari titik terendah keluarga Gutierrez. Mereka benar-benar nggak sanggup lagi untuk menghadapi teror di rumah mereka. Akhirnya mereka cuma bisa berkumpul di depan rumah dalam keadaan dingin karena mereka udah nggak berani lagi masuk ke rumah mereka sendiri. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk nelpon polisi, datang ke rumah mereka untuk minta bantuan. Karena saking putus asanya mereka tahu nih ngelapor polisi nggak bakal nyelesain masalah mereka, tapi kayak nggak ada pilihan lain, ya udahlah lapor polisi aja. Dan akhirnya polisi datang dan polisi mulai masuk ke rumah mereka dan menggeledah ngeliat apa yang terjadi di rumah itu. Nah, dari awal polisi masuk, polisi udah ngerasain kejanggalan di rumah mereka. Dari hawanya, dari kondisi di rumah mereka. Nah, polisi tahu kalau saat ini udah malam, tapi mereka yakin harusnya kondisi rumah ini suhunya nggak sedingin ini. Ditambah api unggun mereka lagi hidup pada malam itu. Dan harusnya suhu di dalam rumah itu cukup hangat, tapi ini nggak, bener-bener dingin. Polisi melihat semua salib di rumah mereka terbalik. Dan yang paling mencolok adalah 3 cakaran besar di dekat poster di rumah mereka, yang cakaran ini ukuran itu bukan cakaran manusia, ataupun cakaran anjing. Tapi mereka juga nggak bisa membayangkan makhluk apa yang punya cakaran seukuran itu. Aku nggak tahu ukurannya seberapa. Polisi juga menemukan foto Estefania yang terbakar, tapi anehnya yang terbakar itu cuma fotonya aja, setengah dari fotonya. Sementara bingkai dengan bagian belakang foto itu nggak terbakar sama sekali. Nah, pemimpin dari petugas kepolisian yang menginvestigasi rumah Gutierrez itu bernama Inspektur Jose Pedro Negri. Yang mana si inspektur ini menginterogasi semua anggota keluarga Gutierrez untuk nanya lah apa yang terjadi di rumah ini, dan semua anggota keluarga ini memiliki jawaban yang sama. Inspektur Jose juga melihat sendiri di kamar Estefania, dan Inspektur Jose juga ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pintu di kamar mandi belakang itu kayak ngebuka dan menutup sendiri. Padahal nggak ada angin pada saat itu. Dan ketika diperiksa oleh si inspektur ini, memang pintu kamar mandi itu nggak ada yang direkayasa. Dan pada saat penyelidikan di malam hari, salah satu polisi mendengar ada suara bantingan yang keras di teras belakang rumah, kayak ada sesuatu yang dilempar gitulah suaranya. Dan semua kepolisian ini pergi ke teras belakang untuk meriksa itu apa, tapi nggak ada apa-apa. Dan di saat yang sama, mereka ngelihat ada noda di taplak meja yang berwarna coklat berlendir, yang mereka nggak tahu itu apa. Dan ada satu kejadian menarik nih, ketika si Inspektur Jose ini memeriksa kamar Estefania. Jadi pada saat itu, di kamar Estefania ada salib yang tergantung, posisinya normal nih. Nah, pada saat itu ada anggota polisi yang ngomong sama si inspektur di luar kamar. Jadi inspektur ini untuk menanggapi si petugas itu, dia kayak balik, keluar dikit dari kamar Estefania, ngomong kayak balas iya atau enggak, terus dia balik lagi ke dalam kamar, salib yang tadi tergantung itu udah ada di lantai. Padahal si inspektur ini nggak dengar ada salib yang jatuh. Ada benda yang jatuh, dia nggak dengar. Jadi seakan-akan salib itu kayak ada yang ngeletakin di lantai. Dan terakhir, para inspektur dan para polisi memeriksa kamar mandi yang dianggap paling angker di rumah itu. Nah, waktu masuk, mereka ini ngerasakan suasana di kamar mandi itu udah mulai aneh. Suhunya sangat-sangat dingin, dan seakan-akan kayak ada yang memperhatikan mereka di sana. Bahkan saking nggak enaknya kondisi di kamar mandi itu, mereka nggak sampai 5 menit untuk meriksa daerah itu, dan langsung pergi gitu aja. Dan akhirnya, Inspektur Jose melaporkan bahwa benar apa yang dialami oleh keluarga Gutierrez adalah nyata. Hanya saja dia nggak bisa menjelaskan situasinya karena memang situasinya nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi Inspektur Jose percaya memang ada sesuatu di rumah mereka. Nah, karena pernyataan Inspektur Jose ke media, akhirnya media pun meliput kasus keluarga Gutierrez ini, dimasukkan ke berita, di TV, di koran, di majalah. Sampai akhirnya semua masyarakat Spanyol pada saat itu mengenal kasus teror keluarga Gutierrez ini. Nah, karena orang terakhir yang bisa mereka minta bantuan, yaitu kepolisian sendiri nggak bisa memecahkan kasus ini. Akhirnya keluarga Gutierrez keluar dari rumah mereka di Vallecas, pindah ke tempat lain. Aku nggak tahu mereka pindah kemana, dan flat mereka ini dijual. Tapi ajaibnya, ada satu keluarga yang beli flat mereka karena mereka butuh rumah dengan harga murah. Tapi anehnya, keluarga baru yang tinggal di flat mereka ini sama sekali nggak merasakan kejadian aneh sedikit pun, bahkan di kamar mandi yang mereka anggap paling angker.
Keluarga baru ini mengaku nggak pernah diganggu, suhu di rumah mereka selalu aman dan nyaman. Pokoknya benar-benar kondisi yang bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh keluarga Gutierrez. Nah, pada tahun 2006, salah satu media TV datang ke rumah baru Concepcion dan Maximo dan diinterviewlah dua orang ini untuk nanya gimana kehidupan kalian setelah pindah. Dan pada saat itu Concepcion bercerita kalau mereka sejak pindah ini nggak pernah diganggu lagi sama malu-malu aneh itu. Tapi ternyata setelah hasil wawancara mereka ini diproses untuk ditayangkan di TV, tim editornya ini mendengar sesuatu samar-samar di dalam rekaman yang suara ini sangat-sangat mencurigakan untuk mereka. Akhirnya video itu diedit, dihilangkan noise-nya, dan terdengar jelas ada seseorang yang berkata, "Kami belum memulainya." Dan itulah jalan kisah dari kasus teror di rumah keluarga Gutierrez. Semuanya bermula dari papan Ouija yang dimainkan oleh Estefania dan berakhir dengan teror satu keluarga. Nah, 12 tahun sejak tahun 2006, kasus mereka beredar di dunia sebagai kasus mengerikan keluarga Gutierrez. Kenapa 12 tahun? Karena pada tahun 2018, adik-adik dari Estefania, si Ricardo dan Maximiliano, mereka speak up dan bicara ke media dalam sebuah wawancara yang mana pernyataan mereka ini sangat-sangat kontroversial, sangat-sangat menggemparkan dunia pada saat itu. Jadi mereka mengatakan kalau semua kejadian di keluarga mereka itu hanyalah settingan, gimmick. Setiap detail cerita yang keluar dan beredar itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh ibu mereka sendiri, yaitu Concepcion. Nah, apa-apa aja kebohongannya? Yang pertama, kejang-kejang yang dialami oleh Estefania itu adalah penyakit epilepsi yang memang diderita oleh Estefania karena turunan dari ibunya. Jadi bukan kerasukan atau apapun lah itu. Dan pastinya pernyataan ini menjadi kontroversi, karena kalau memang dia epilepsi, kenapa dokter mendiagnosa si Estefania ini sehat-sehat aja, nggak ada penyakit di saraf atau di tubuhnya. Dan yang kedua, cerita kalau Estefania pas tidur di malam hari terus dia ngambang di atas kasur, jatuh lagi, yang diceritakan oleh kakaknya si Marianella, itu juga kebohongan karena ini cerita hanya dari si Marianella, nggak ada bukti, nggak ada yang ngeliat, dan nggak ada saksi juga yang bisa membenarkan perkataan si Marianella itu. Dan mereka berdua nih yakin kalau kakaknya si Marianella itu cuma ngarang cerita atas perintah ibunya. Tapi sekali lagi pernyataan ini menjadi kontroversi karena apa gunanya anggota keluarga membohongi anggota keluarganya sendiri. Jadi Concepcion nyuruh Marianella untuk berbohong dan bercerita ke anggota keluarga yang lain. Kecuali kalau misalnya berbohong ke media, mungkin masuk akal. Tapi ini kisahnya Marianella bercerita ke keluarganya sendiri. Aneh, gunanya apa? Dan yang ketiga, Ricardo dan Maximiliano mengatakan kalau entitas-entitas di rumah mereka itu sebenarnya nggak pernah ada, tapi itu hanyalah doktrin dari ibunya, si Concepcion. Ibunya ini sangat-sangat terobsesi dengan hal-hal berbau mistis, berbau kerasukan. Jadi dia merekayasa kejadian di rumah itu seakan-akan memang ada sesuatu di rumah mereka. Dan ibunya ini mencuci otak semua anggota keluarganya untuk percaya kalau di rumah mereka memang ada entitas jahat. Jadi maksud si Ricardo dengan si Maximiliano ini adalah semua hal-hal aneh di rumah mereka kayak salib terbalik, pintu yang digedor-gedor, semua itu hanyalah ulah ibu mereka sendiri untuk menakut-nakuti anggota keluarganya. Tapi sekali lagi, pernyataan mereka ini menjadi pro kontra dan kontroversi. Banyak juga orang yang nggak percaya karena seberapa besar kekuatan Concepcion sampai bisa bikin semua anggota keluarganya percaya dengan hal-hal yang nggak ada. Bahkan dokter yang mendiagnosa si Estefania nggak ada penyakit, paranormal yang memang mengatakan di rumah itu banyak yang aneh, bahkan polisi pun mengatakan kalau memang ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. Segimana hebatnya Concepcion bisa mencuci otak semua orang-orang ini, nggak masuk akal. Dan juga salib jatuh di kamar Estefania ketika si Inspektur Jose tadi lagi meriksa kamar si Estefania itu, dikatakan kalau itu hanyalah karena angin yang masuk dari jendela yang terbuka di kamar itu. Dan suara keras di teras belakang yang kayak ada suara orang ngelempar itu adalah ulah si Ricardo yang ngelempar batu ke dinding rumah mereka karena perintah ibunya Concepcion. Dan noda coklat berlendir di taplak meja pada saat mereka lagi meriksa teras belakang itu hanyalah noda dari bekas makan adiknya, Jose Luis. Dan pernyataan keenam yang dikeluarkan oleh si Ricardo dan Maximiliano ini adalah ayahnya si Maximo itu sebenarnya nggak percaya bahwa ada entitas jahat di rumah mereka. Tapi karena ulah si Concepcion yang selalu mendoktrin suaminya untuk percaya kalau di rumah ini memang ada sesuatu, akhirnya si Maximo pun dengan terpaksa percayalah bahwa di rumah ini memang ada sesuatu. Dan menurut Ricardo dan Maximiliano, entitas jahat sebenarnya adalah ibu mereka sendiri, si Concepcion. Tapi meskipun udah speak up ke media, banyak juga orang yang nggak percaya dengan mereka berdua ini. Mereka bahkan dicap pembohong, pansos, cari sensasi, supaya terkenal. Dan pertanyaan terbesar pada saat itu adalah, jika memang semua ini hanya kebohongan, kenapa mereka baru ngomongnya sekarang, setelah 12 tahun
kejadian ini lewat? Kenapa nggak dari dulu-dulu bilang, waktu lagi booming-boomingnya? Dan menjawab pertanyaan itu, dua orang ini mengatakan kalau selama ini mereka menutupi kasus ini karena mereka merahasiakan ini hanya demi ayah mereka. Nah sekarang, kenapa mereka mau bicara kayak gitu? Itu karena ayah mereka udah meninggal dunia dan nggak ada lagi yang harus mereka segani gitu. Aku nggak tahu kenapa mereka harus menyegani ayahnya dengan cara menutupi kasus ini. Dan satu lagi alasan kenapa banyak warga yang nggak percaya dengan dua orang ini adalah bahwa mereka udah punya catatan buruk di mata warga. Karena ternyata mereka ini suka minta bayaran yang sangat-sangat mahal pada saat wawancara. Jadi bisa dibilang mereka ini adalah para pencari sensasi handal dan tahu gimana cara menaikkan views. Dan dugaan mereka berbohong ini semakin dipercaya banyak orang karena mereka nggak bisa menjawab pertanyaan seperti kenapa anjing mereka bisa terlempar pada saat anjing ini ngelihat sesuatu di tangga. Terus gimana ceritanya gelas yang terlempar di kepala mereka pada saat mereka masih kecil. Dan mereka juga nggak bisa menjelasin apa cakaran yang berukuran besar di poster di rumah mereka. Dan yang terakhir, foto Estefania yang terbakar setengah itu juga kenapa bisa terjadi, mereka juga nggak bisa jelasin. Jadi pokoknya ada beberapa kejadian-kejadian yang mereka pun nggak bisa jelaskan kalau memang semua itu hanyalah kebohongan. So, itulah kasus menyeramkan yang menimpa keluarga Gutierrez yang terkenal sebagai kasus The Vallecas. Menurut kalian gimana? Apakah kejadian ini benar-benar asli, nyata, atau kalian percaya dengan Ricardo dan Maximiliano kalau semua kejadian ini hanyalah settingan dari si ibu Conception? Coba komen di bawah. Dan komen juga di bawah kejanggalan-kejanggalan apa yang kalian tahu di kasus ini yang mungkin belum tersampaikan, atau mungkin kalian pernah baca sebelumnya tentang kasus ini dan dengar, terus ada detail yang nggak masuk, coba tulis di kolom komentar biar lebih lengkap. Kalau untuk aku pribadi, meskipun kejadian yang dialami oleh keluarga ini nggak masuk akal, tapi justru lebih masuk akal kalau kasus ini memang karena makhluk halus. Memang karena ada entitas di rumah mereka. Bahkan lebih sulit untuk mempercayai kata-kata si Ricardo dan Maximiliano. Tapi nggak tahu juga lah ya. Gimana sebenarnya, aku nggak tahu juga. So, itu dulu video kita seperti biasa. Klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Biar nggak panik waktu beli. Nah, Estefania yang awalnya itu excited dengan permainan ini, kalian lihat kan? Dan perabot piring, pop. Adiknya si Yohe. Dan pernyataan ke-6 yang dikeluarkan oleh Ricardo dan Maximiliano ini